warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jika kami lokal sedikit, itu sepertinya kok langsung sudah ada yang lain yang siap menyalip lebih tinggi. Jadi kalau kita memang pengen tahu persis perkembangan ini apa yang ke depan itu memang seperti ini. Berarti ini harus segera berubah. Tapi dua hal ini adalah mindset. Semuanya akan mencari satu hal yang baru, tapi yang satu kritis, yang satu kreatif. Apa sih pertanyaan akibatnya dengan uang? Akan menjadi confident, akan semakin dalam, Pak. Saya Anggun, dosen di program studi teknologi rekayasa kimia industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang kebetulan juga bertugas sebagai ketua panitia workshop kurikulum MBKM di program studi ini. Penyelenggaraan workshop ini bertujuan untuk diskusi atau dialog antara kami para akademisi dengan para praktisi. Dalam hal ini narasumber yang kita hadirkan adalah mereka yang pernah menjalani pendidikan di program studi teknik kimia ini, yang sebelumnya diploma 3 dan kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya dan juga karirnya di industri. Para narasumber ini yang memberikan gambaran mengenai kebutuhan di kebutuhan lulusan yang dimana hubungannya akhirnya terhadap kurikulum program studi ini. Selain itu, tujuan yang kedua adalah untuk menjembatani atau mengakomodir kegiatan MBKM sebagaimana yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita gitu ya. Jadi bagaimana implementasi kegiatan MBKM ini bisa terlaksana di program studi TRKI. Dengan adanya penyelenggaraan workshop ini, maka kami para akademisi, kemudian para praktisi yang juga syukurnya adalah alumni, sehingga mereka mengetahui dengan jelas gitu ya bagaimana profil mahasiswa kita gitu. Sehingga harapannya setelah selesainya workshop ini maka bisa ada rekomendasi-rekomendasi terhadap kurikulum yang akan kami sajikan di program studi TRKI Sekolah Vokasi Undip. Terbentuk hard skill dan soft skill yang terbentuk dengan kuat. Sebenarnya ini yang harus kita tekankan untuk mahasiswa kita ya. Jadi student centered learning. Prinsipnya memang menjadi semacam program atau membuat program. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan bisa lebih efektif, lebih efisien. Tuntutannya adalah pasar, economical dan profit pasti akan sangat maju cepat. Ujungnya saya ingin melihat bahwa ada di 4.0 itu adalah sustainability dan society 5.0 itu seseorang mau tidak mau harus bisa membayangkan antara realita dengan dunia maya jadi satu. Saya baru tahu bagaimana merasakan. Hari ini kita sudah melakukan evaluasi menyeluruh kurikulum prodi TRKI Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Menurut saya ini langkah yang sangat luar biasa untuk terus melakukan continuous improvement, dan harapan saya terhadap TRKI ini adalah menjadi sekolah unggulan, sekolah yang berbasis sertifikasi, berbasis kekinian teknologi, kemudian juga berbasis nilai tambah yang saat ini dibutuhkan di industri. Jadi menurut saya evaluasi kurikulum, evaluasi akademik yang dilakukan oleh dosen maupun alumni dan ya expert, menurut saya menjadikan nilai tambah, dan saya yakin nilai tambah ini menjadi keunggulan sekolah vokasi di Indonesia. TRKI ini di masa depan sangat peluangnya sangat bagus sekali untuk di dunia industri. Di dalam teknologi rekayasa kimia industri itu sendiri dibutuhkan beberapa persyaratan
yang mendukung daripada industri sendiri. Yang pertama, bahwa di dalam TRKI industri ini yang paling tepat adalah pada saat ini dibutuhkan seorang yang berwawasan dengan proses safety. Kemudian dia juga bisa mengoperasikan pengolahan limbah wastewater treatment. Dan yang ketiga, bahwa mereka harus dibekali dengan kompetensi yang ada di perusahaan itu sendiri, apakah kompetensinya mengenai pengolahan limbah, mengenai safety, dan kompetensi ISO. Saya kira itu yang sangat tepat sekali di masa akan datang, bahwa sekolah vokasi Undip Teknologi Rekayasa Kimia Industri ini akan survive dan eksis. Dimana acara akan ditutup oleh Ibu Wakil Dekan 2 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.